Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Armageddon seri Grand Finale yang berlangsung di Berlin, Jerman, yang sudah memasuki match day ke-7. Hari terakhir kawan, hari final, dimana memainkan bracket bawah terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang naik ke bracket atas. Ada Wesleso versus Nordibek Abdusatorp kawan. Di bracket bawah, Nordibek Abdusatorp dikalahkan Wesleso dengan skor 2-0 dan Wesleso berhak naik kembali ke bracket atas menantang Jan Christoph Duda di partai Grand Final. Tapi sayangnya Wesleso kandas kawan di partai Grand Final ini. Jan Christoph Duda pemenangnya dengan skor 2-0. Selamat buat Jan Christoph Duda yang menjuarai event Armageddon seri Grand Final ini, dan selamat juga buat Wesleso yang menjadi runner up-nya. Oke, kita langsung ke salah satu game antara Jan Christoph Duda versus Wesleso di Grand Final Armageddon seri Grand Finale ini kawan. Game pertama yang saya pilih untuk kita ulas cukup menarik. Permainan mereka berdua dengan pembukaan Ruy Lopez kawan yang dipilih oleh Jan Christoph Duda. Gajah B5 dan ada Morphy Defense pion A6, gajah mundur ke A4. Kuda F6 rokade kawan, seperti biasa menawarkan jalur terbuka, ditolak memilih jalur tertutup dengan gajah E7. Jika kalian penasaran dengan jalur terbuka, kuda ambil pion E4, balasan putih adalah pion D4 kawan. Selepas pion B5, gajah mundur ke peta B3. Nah, di sini pion D5 dimainkan. Biarkan putih ambil pion E5, pion dipukul pion E5. Kalian bisa melanjutkan pengembangan gajah ini kawan ke peta E6 untuk perkuat posisi pion kalian di peta pusat. Pion C3 untuk hentikan laju pion, berikan ruang bagi reposisi gajah di diagonal C2H7. Nah, kebanyakan gajah ini akan ke peta C5. Ide permainan terbuka adalah pengorbanan nanti hajar pion F2. Masih cukup umum permainan seperti ini kawan kalau di level atas. Kalau tidak salah, Hikaru Nakamura versus Fabiano Caruana tahun lalu juga bermain seperti ini di kandidat kawan. Dan biasanya di sini ditantang dengan kuda berkembang ke peta D2 menantang pertukan, ditolak mengamankan raja rokade. Setelah gajah C2 baru kuda meluncur ambil pion F2, diambil oleh benteng di sini. Nah, tidak terburu-buru ambil benteng kawan. Ada juga yang langsung ambil benteng tapi pion F6 kebanyakan yang dimainkan. Baru setelah pion E pukul pion F6, gajah ambil benteng untuk defleksikan posisi raja pada lajur F, baru menteri ambil pion di sini. Raja mundur ke G1, kuda ke F1, ada beberapa yang memainkan langkah berikutnya dari putih kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jalur tertutup dipilih oleh Wesleso, gajah E7, benteng E1, pion B5, gajah B3, baru rokade. Pion A4 anti Marshall kawan. Kalau kalian ingin menantang Marshall Gambit, tentu dengan pion C3 terlebih dahulu, dan hitam akan korbankan pion di lajur pusat seperti ini kawan. Nah, setelah dibaku hantam di peta pusat di sini, kebanyakan pion C6 dimainkan oleh hitam, tapi jalur originalnya adalah kuda F6. Tak perlu kita perpanjang variasi Marshall counter attack. Pion A4 anti Marshall dimainkan oleh Jan Christoph Duda. Pion B4, pion D4 sekarang dibalas dengan pion D6 dan pion D pukul pion E5. Kuda ambil pion D5, di sini kuda ambil balik kuda E5, diambil balik oleh pion D. Jalur D terbuka menantang pertukaran, ditolak. Jan Christoph Duda melangkah menteri ke F3. Ada pion A5 untuk perkuat posisi pionnya dan melanjutkan pengembangan kuda ke D2. Di sini Stockfish menyarankan gajah ke C5 kawan, tapi memilih dengan langkah gajah ke peta B7, langkah yang kurang presisi menurut Stockfish. Dan di sini bisa dimanfaatkan kuda ke C4 untuk menekan pion di sini kawan. Kalau di sini di backup dengan gajah, kalian bisa saja bergerak dengan gajah ke peta G5 untuk pin kuda terlebih dahulu. Kalau di sini kuda ini bergerak ke peta D7 untuk coba backup pion yang di sini. Nah, di sini kalian bisa melangkah gajah ke peta E3 saja kawan untuk sementara waktu. Kalian mempunyai tempo yang lebih aktif kawan, karena ada satu pion yang tertawan tadi sehingga perwira hitam sibuk overload untuk menjaga pion yang di sini. Ya, benteng nanti keluar ke lajur D di sini bisa jadi pilihan kawan. Mungkin gajah ke peta D6 untuk perkuat posisi pion, untuk blokade juga lajur D. Jelas kalian keluarkan benteng AD1 dan seterusnya. Lalu dengan kuda ke F1 yang Christoph Duda, kuda ke D7, kuda G3, ada benteng diangkat naik ke peta A6, jelas langsung bisa digeser ke sisi raja nanti, ke lajur G ataupun ke lajur F, ke lajur H kawan. Di sini kuda F5 dan pilihan terkuatnya langsung geser ke lajur G kawan. Memilih dengan langkah kuda C5 terlebih dahulu untuk tekan pion, tekan gajah di sini. Di sini gajah diselamatkan terlebih dahulu, temponya ancam benteng, benteng bergeser ke G6
dan pion C3 tantang Jan Christoph Duda diterima oleh Wesley So, diambil balik oleh pion B. Selanjutnya gajah D6. Di sini kawan mulai dorong pion H4 Jan Christoph Duda, coba untuk usir benteng. Gajah kembali ke peta E7. Sudah terlambat kawan karena tadi sudah meninggalkan posnya. Pion dorong lagi ke peta H5. Benteng digeser lagi kawan ke peta B6. Yang terkuat cukup ke peta F6 saja. Tapi ke peta B6. Nah di sini kawan menteri ke peta G4. Simple ancaman skakmat. Pion G6 dimainkan untuk blokade dan pion ini pun sulit untuk ambil perwira ataupun pion ini kawan posisinya kena pin di sini, dan di sini dia dengan mendorong pion ini kawan membuat area peta gelap ini kosong, tak ada yang menjaga, diisi oleh gajah H6. Jadi peta lemah ini langsung bisa diisi oleh Jan Christoph Duda. Ancam benteng, benteng digeser ke E8. Selanjutnya kawan di sini ada benteng AB1. Kita tak terasa di langkah ke-24. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan putih di posisi ini kawan? Keunggulan jelas ada di sisi raja kawan, di mana dia kuasai peta-peta gelap ini kawan, yaitu peta lemah, peta G7. Coba lihat posisi gajah juga mengepin pion karena sudah tidak ada dukungan lagi dari benteng di laju F. Pion ini juga didorong kawan sehingga posisi pion ini lemah. Ini pun juga lemah, tapi dia masih ada dukungan di baris ke-6, terutama dari benteng ini kawan. Tapi tadi sudah ditantang oleh benteng B1. Tantang ditolak dengan gajah ke peta A6 untuk eliminasi gajah yang cukup mengganggu. Andai saja pertukaran diterima oleh benteng hitam, ya simple, ambil terlebih dahulu, ambil balik. Mungkin kuda ini akan bergerak ke peta E6 kawan untuk blokade ancaman pin-pinan terhadap pion F7-nya di sini. Kalian sikat saja. Setelah diambil balik oleh pion, kalian hajar kawan. Pion H pukul pion G6, persiapan open dan ancaman skakmat di langkah berikutnya. Kalau pion pukul kuda di sini, temponya ancaman menteri, simple, kalian sikat pion saja, skak juga, double skak kawan, dan skakmat. Mungkin kalian menemukan variasi yang lain di posisi ini tadi kawan. Selepas pertukaran benteng, apa yang kalian pilih? Yang terkuat adalah dengan kuda tadi ke peta E6 memang. Atau mungkin pion G5 untuk blokade akses menteri bisa jadi pilihan. Kuda akan sikat gajah terlebih dahulu skak, dihajar oleh menteri. Kalian bisa meluncur ambil gajah yang disnip, diambil oleh benteng. Nah kalian bisa melanjutkan gajah ambil pion untuk ancam menteri. Persiapan nanti menuju peta ini dan open skak juga kawan, ribet juga. Kalau ingin agak lama permainan ya pertukaran menteri atau korban menteri tadi. Oke, kembali lagi ke langkahnya kawan. Di sini memilih dengan gajah 6 dan benteng pukul benteng terlebih dahulu oleh Jan Christoph Duda agar tidak ada yang menjaga baris ke-6, baru nanti pion meluncur kawan. Di sini berlanjut gajah pukul gajah J4 dan pion H pukul pion G6. Di sini kawan Wesley So menyerah pada game pertama. Kalau permainan tetap dilanjutkan, pion ambil benteng, tentu pion G pukul pion H7 skak, open skak kawan, dan skak mat satu langkah. Seumpama di sini memilih gajah ini mundur ke peta F8 untuk kontrol peta gelap kawan, tetap buka lajur G dengan pion G pukul pion H7 skak diambil oleh raja. Berikutnya gajah pukul gajah terlebih dahulu agar tidak ada yang menjaga kawan, dan ancamannya juga tetap skak mat kawan. Kalau kuda ini mundur jaga peta gelap, ada ancaman lain, tetap sikat terlebih dahulu kawan. Tetap ancamannya ancaman skak mat, tak terhentikan lagi. Oke, mungkin kalian menemukan variasi yang lain, silakan otak-atik sendiri kawan. Dan itulah kawan salah satu partai di grand final antara Wesley So versus Jan Christoph Duda. Sekali lagi selamat buat Jan Christoph Duda. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi dan ide dari Jan Christoph Duda coba bongkar sisi raja dalam permainan Ruy Lopez bisa menghibur kalian dan bisa jadi bahan referensi kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.